Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dialah Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang hadir menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan senantiasa Kau memberkati setiap hamba-Hambamu, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka semua Tuhan, di dalam setiap pergumulan, masalah, dan juga pekerjaan, dan juga segala apapun yang dihadapi. Kami percaya damai Kristus, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami semua. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Zoom pada malam hari ini, Tuhan senantiasa memimpin kami semua. Di dalam nama Yesus yang haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih Bu Ong Ling waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong Pak Julius, bisa ya Pak Julius? Oke. Untuk ya, ini tulisannya kurang lebih. So, ini ini ya, oke. Saya akan sampaikan firman Tuhan, mari kita buka di dalam firman Tuhan kita. Ciri-ciri, nomor 1, pelayanan Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus. Seringkali terjadi, Bapak Ibu, pemahaman atau asumsi yang keliru tentang cerita dalam penjelasan atau khotbah yang sering disampaikan tentang Marta dan Maria. Bahkan seringkali seakan-akan posisinya Marta itu jauh lebih rendah atau kurang lebih baik daripada Maria. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara ya. Dan sering kita jumpai pelayanan Maria yang paling bagus, katanya kan seperti itu. Atau yang harus kita lakukan sehingga mengabaikan pelayanan Marta. Next. Poin kedua, ya. Ciri-ciri hidup Marta, ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Siapa sih Marta itu? Marta ialah kakak daripada Lazarus, ya. Dan ini ada 3 saudara-saudara. Lazarus, Maria, dan Marta. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 20a. Yohanes 1 ayat 20a. Ya. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi Marta ini punya ciri-ciri dalam kehidupannya, yaitu pribadi yang menyenangkan, pribadi yang suka melayani Tuhan, pribadi yang melakukan dengan cara pekerjaan fisik yang kelihatan. Nah, di dalam kehidupan gereja itu ada 2 tipe. Kita harus tahu, harus mengerti ada 2 tipe dan kedua-duanya sangat dibutuhkan Tuhan, ya. Nah, yang sering kita lihat yaitu yang kelihatan yaitu tipe Marta. Apa itu tipe Marta? Yaitu kalau kita melayani sebagai usher, ya kan, atau sebagai pemain musik, atau sebagai WL singer dan sebagainya, ya. Bahkan sebagai penata kursi gereja. Kalau tidak ada pelayanan model Marta ini, kira-kira gimana, saudara? Kalau gereja, kita mau ke gereja, kursi tidak ada, kosong. Ya, makanya saya katakan pelayanan Marta itu juga dibutuhkan, diperlukan. Yaitu pelayanan
yang kita lihat secara kasat mata bahwa pelayanan Marta adalah pelayanan di mana Tuhan juga ikut disenangkan. Mungkin saudara akan bertanya, tapi Pak, waktu ada cerita yang lain, waktu Yesus datang, terus Maria duduk manis dekat di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Marta waktu itu sibuk melayani Tuhan, dan akhirnya Marta sempat kesel sama Maria. Nah ini salahnya di situ, saudara. Jadi kalau melayani Tuhan, ya sebenarnya pelayanan tipe Marta melayani Tuhan dengan cara kita, dengan apa ini, pelayanan melalui fisik atau tubuh kita, ini tidak salah, saudara. Tapi yang salah Marta waktu itu dia sedang kesel. Kok saya melayani sendirian? Maria kok duduk-duduk saja mendengarkan Tuhan atau mendengarkan engkau Yesus. Tolong tegur, tolong nasihati Maria. Nah ini salahnya di situ, makanya Yesus bilang, Marta, Marta, engkau sibuk dengan apa yang kau lakukan, tapi Maria telah melakukan apa yang terbaik. Jadi intinya bukan karena apa yang dilakukan Marta salah, tapi hatinya yang salah. Makanya di dalam setiap pelayanan kita, apapun yang ditugaskan Tuhan, mungkin sebagai aser, mungkin sebagai multimedia, mungkin sebagai pelayanan penata kursi, kunjungan orang sakit, atau apapun mereka pelayanan. Bahkan yang mengedarkan kolektor, itu sama, saudara, di mata Tuhan. Jadi boleh saya katakan bahwa pelayanan Marta itu di dalam gereja dibutuhkan. Kalau tidak ada pelayanan Marta, gereja jadi sepi, ya, supaya kita mengerti siapa itu Marta. Oke. Terus yang kedua ini, Marta adalah senang melayani Yesus. Dalam bahasa kasihnya adalah menyediakan makan untuk Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 2. Jadi pelayanan Marta itu juga penting, saudara. Ya. Waktu kita kunjungan ke yatim piatu, ya, ke janda-janda, itu termasuk pelayanan Marta, saudara. Ya, kita bisa paham akan hal itu. Tadi Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi ini Lazarus yang nantinya ini awal-awal dari ayat, ya. Nanti Lazarus yang meninggal itu, ya. Dan Maria juga melayani juga. Dengan apa? Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi ada pelayanan yang dilakukan, bahasa kasihnya Marta itu melayani, yaitu dengan makanan, dengan menghidangkan makanan. Dan juga ada pelayanan kasih yang kedua yang juga dilakukan oleh Maria, itu pun juga tidak salah. Di samping dia mendengarkan suara Tuhan, di samping dia duduk manis bersama Tuhan, bisa dikatakan intim hubungannya dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, atau memuji, atau menyembah di ruang yang tertutup atau ruang terbuka. Tapi Maria juga di sini dia melakukan pelayanan kasih apa? Dia rela untuk memberikan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, sangat mahal minyak ini. Tapi dia rela memberikan untuk Tuhan. Bahkan di sini, tetapi Yudas Iskariot
seorang di antara murid yang segera menyerahkan Yesus berkata, mengapa minyak nawas yang tidak dijual dijual, mengapa minyak tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, ini ironis, saudara ya. Padahal Maria sedang melayani Yesus, yaitu Tuhan sendiri. Yudas Iskariot sebagai bendahara, kalau di sini katakan sebagai bendahara gereja gitu ya, dia bendaharanya, pelayanannya Yesus ya. Apakah benar apa yang dikatakan Yudas sesuai dengan apa yang diucapkan? Enggak, saudara. Dia seakan-akan mengatakan bahwa wah, minyak ini bisa berikan orang miskin. Memang kita perlu pelayanan memberikan kepada orang lain melalui persembahan, misi, donatur untuk yatim piatu, janda-janda. Itu penting dan perlu. Dan Maria telah melakukan apa yang baik. Seharusnya kita kalau ada uang atau ada istilahnya uang yang kita simpan, mungkin berkelebihan, bahkan berkecukupan. Tidak salahnya kalau kita memberikan seperti apa yang dilakukan Maria. Memberikan kepada Yesus. Tidak salahnya apa yang kita punya ini, berkat yang dari Tuhan. Bisa kita lakukan. Kita berikan untuk pelayanan Tuhan. Dan saya yakin seperti apa Yesus katakan kepada Maria itu, bahwa apa yang dilakukan itu adalah baik. Nanti saudara bisa baca di rumah ayat selanjutnya. Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan apa yang dilakukan oleh Maria itu baik, saya punya keyakinan, saya punya kepastian bahwa apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu termasuk pelayanan. Ya, pelayanan dengan uang, bahasa kasih kita mungkin dengan makanan, bahasa kasih kita mungkin melakukan dengan perhatian kepada orang lain. Bahasa kasih kita mungkin kita melakukan dengan cara memberikan kepada orang lain pakaian yang mereka tidak punya pakaian. Kita banyak pakaian yang kita punya, tidak kita simpan, tapi kita berikan kepada orang yang tidak bisa, bahkan tidak mampu. Dalam 1 tahun pun mungkin dia tidak bisa beli pakaian. Kita punya pakaian yang masih bagus daripada di kamar, lemari, atau di rak, atau dimanapun. Nggak kita pakai, kita berikan. Itu termasuk pelayanan Marta. Kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, saya punya keyakinan apa yang kita tabur, Tuhan akan kembalikan. Karena ada firman Tuhan, katakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Next, tolong, ya. Terus lanjut. Terus Pak, ya, ciri-ciri hidup Maria yang ya. Maria ini suka duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 39 ya. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria ini punya sifat karakter, yaitu suka tinggi. Biasanya orang tipe gini orangnya suka tinggal di rumah, tidak mau kemana-mana. Jadi ini bukan tipe seorang penginjil atau tipe orang yang suka pergi kemana-mana. Jadi tipe Maria ini tipe yang suka duduk manis, mendengarkan suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan.
hidup intim dengan Tuhan. Nah, ini tipe-tipe Maria ada tak di gereja atau di tempat-tempat di mana kita berada pada saat ini? Saya sangat yakin percaya dari kita ada punya dua tipe, ya. Nah, kalau kita gunakan dengan baik untuk melayani Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan, dan pesan-pesan itu kita amini, kita percayai. Saya yakin apa yang kita doakan, apa yang kita yakini, apa yang kita amini, itu akan terjadi. Jadi Maria dengan apa yang dia lakukan, dengan dia duduk manis, sehingga waktu kejadian di mana Lazarus meninggal, imannya tidak goyah, saudara. Iman Maria tidak goyah. Iman Marta juga tidak goyah. Sehingga pada saat dikatakan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kamu, akhirnya Marta, dia meninggalkan rumahnya, dia lari berjumpa, ingin menjumpai Yesus. Ini bukti bahwa keluarga daripada Maria, Marta, Lazarus ini sangat-sangat mencintai Tuhan. Apakah kita juga seperti mereka-mereka ini? Saya percaya kalau kita juga seperti mereka ini, apapun masalah, apapun problem, apapun persoalan, Tuhan pasti akan ikut campur tangan dalam kehidupan itu. Contoh salah satunya di Juli ini, kita kan setiap minggu ada hari Kamis, Rabu, Sabtu, Selasa juga ada, tapi sistemnya sekarang ini tatap muka ya, ibadah offset ya. Jadi itu salah satu di mana kita mencintai, mengasihi Tuhan. Biasanya mungkin kita pergi ke mall, biasanya kita pergi ke nge-gym atau shopping atau apa ya. Tapi kalau kita melakukan seperti model Maria, wah luar biasa. Wah, mencari Tuhan aja deh. Zoom aja di Zoom ministry, ya, Grace Ministry. Ingin mendengarkan pesan Tuhan, ingin memuji, menyembah. Kalau kita lakukan seperti apa yang dilakukan Maria, Yesus akan senang, saudara. Yesus akan merasakan, oh anakku ini tahu dalam sisa hidup ini bukan hanya sekedar nyari kesenangan duniawi, bukan sekedar hanya pokoknya hidup, bekerja, nyari uang. Nggak salah sih nyari uang. Memang kita bekerja harus cari uang, karena ada firman Tuhan katakan kalau tidak bekerja jangan makan, itu ada ayatnya. Tapi kalau itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehingga kita mengesampingkan kehidupan intim kita, kehidupan dekat kita dengan Tuhan, kehidupan kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, itu tidak akan berarti dalam hidup kita. Apalagi sekarang dengan cerita dunia ini yang sudah kita dengar ya, Ukraina, Rusia belum beres, belum damai, ketambahan lagi Israel dengan Hamas dan sebagainya. Ada berita haram bagi mereka yang beli produk Israel. Padahal dari produk luar negeri kebanyakan itu dari Israel juga. Nah itu kalau sampai terjadi, bahkan merembak di negara kita, di negeri kita, itu akan mempengaruhi ekonomi. Jadi sekarang ini tidak ada yang namanya aman. Hanya yang bisa aman dan tenang dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan dengan jelas,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi tidak akan goyah biarpun kanan kiri rebah di samping kita. Kalau kita tetap pegang Tuhan, kalau kita tetap pegang Yesus, kalau kita dekat dengan Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Maria, saya punya keyakinan besar. Situasi apapun tidak mempengaruhi keberadaan imanku, kehidupanku, masa depan kita. Jadi kita tenang-tenang saja, saudara. Ya, karena apa? Di dalam diri kita ada namanya pribadi seperti Yesus, seperti Allah. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah saya katakan bisa diajak bicara. Makanya kita punya pembimbing rohani, Bu Ong Ling. Mengapa beliau sangat peka dengan Roh Kudus? Mengapa beliau sangat peka mendengar suara Tuhan? Ditambah plus penglihatan. Nah ini karunia saudara ya, jawaban setiap orang bisa. Ya, seperti tadi saya katakan, Maria, Marta sama di mata Tuhan, dikasih Tuhan Yesus, tapi punya bahasa kasih yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh iri ya saudara ya. Amin. Ya, saya percaya di sini semua punya pelayan yang beda-beda. Oh ada yang pelayannya anteng. Saya bisanya hanya doa, oh, Pak. Ya nggak apa-apa. Berdoa, terus berdoa, doakan Zoom ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin dipakai luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di Zoom ini. Oh Pak, saya bisanya ya doa. Kelepasan, ya nggak apa-apa, lakukan dengan setia apa yang kamu lakukan, apa yang diberikan Tuhan pada kita. Pak, saya hanya bisanya membagi-bagi beras, membagi sembako, makanan, kue. Saya sukanya seperti itu, Pak. Kalau saya melihat orang yang kelaparan, orang yang kelihatannya menderita, saya kok tidak sampai hati. Nah, kalau bahasa kasihmu, bahasa pelayananmu di sini, lakukan dengan setia. Itu nanti ada pahalanya juga. Setiap orang dikasih Tuhan karunia masing-masing. Itu ada ayatnya di Korintus yang disebut karunia memberi, itu ada. Karunia menasihati itu ada. Karunia bernubuat itu ada. Karunia bahasa roh ada, banyak karunia. Tapi dari semuanya itu dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus atau Roh Kudus yang di dalam diri kita. Jadi tidak ada yang satu merasa diri, wah saya ini kecil, yang lain wah ini gede, enggak, semuanya sama di hadapan Tuhan ya. Tujuannya apa toh? Supaya banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus, banyak jiwa-jiwa dibaptis oleh Allah Bapa, Putra dan Roh. Tujuannya semuanya untuk supaya masuk surga. Tujuan hidup kita cuma itu, saudara. Nggak ada yang lain. Karena hidup kita itu bentar, paling banter 70-80, selebihnya kesakitan. Itu kata kitab Mazmur ya. Tapi saya percaya kita tidak mau sakit ya. Kalau pulang dalam keadaan seperti kita tidur. Pulang seperti kita tidur. Saya pengennya seperti itu, tuh. Kalau saya sudah mengakhiri itu, Tuhan katakan, Stephen Moses, tugasmu sudah selesai. Ya Tuhan, pulang dalam keadaan damai ya. Itulah harapan kita semua, makanya di dalam kehidupan kita, mari kita jangan sia-sia.
Mari kita belajar seperti Marta, kita belajar seperti Maria. Apapun permasalahan, apapun saja. Masalah itu nggak usah kita cari, saudara. Dia akan datang sendiri. Bahkan dia kadang-kadang nggak ketuk pintu, nggak suruh nuwun, saudara. Masalah bisa datang, mau kecil, mau sedang, mau besar. Tapi permasalahannya, dalam kondisi masalahnya kita tadi, bisa nggak kita mengatasi? Kita di atas masalah, bukan di bawah masalah. Itu masalahnya. Ya sama dengan burung boleh berterbangan di atas kepala kita. Tetapi burung tidak boleh membuat kotoran atau sarang di atas kepala kita. Jadi masalah, problem, tantangan itu ada. Tapi jangan sampai masalah, problem itu kita bawa masuk di dalam pikiran kita, hati kita, dan juga tindakan kita. Kalau kita bawa itu, akan menjadikan kita makin hari bukan makin bagus, makin hari makin kita pusing sendiri. Mari kita serahkan setiap masalah, setiap problem di kaki Tuhan, seperti Maria. Sehingga kita akan dapat dalam kehidupan ketenangan. Nah, kalau kita lihat Marta, Maria itu nggak ada masalah. Ada, saudara. Lazarus meninggal, saudara. Bahkan dia juga berharap sama Tuhan. Udah ada orang diutus ke sana, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, anakmu yang kamu kasihi sedang sakit keras. Waktu itu Tuhan langsung datang kepada Lazarus, kepada Maria Marta. Enggak, saudara. Kalau saudara lihat ceritanya itu luar biasa. Justru waktu itu dia bahasa Jawanya milingut. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Istilahnya dia malah sengaja tidak langsung ke kampung halamannya Marta Maria. Dia pelayanan di kota yang lain. Nah, terus ada orang mengatakan nggak usah ke sana. Ya, dia sudah meninggal. Nah, pikirin Tuhan Yesus dikatakan seperti itu langsung Tuhan Yesus lemah imannya. Enggak, saudara. Justru waktu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus akan membuktikan kemuliaannya. Tapi orang-orang di sekitarnya, bahkan termasuk Marta sendiri, tidak tahu. Bahkan sudah meninggal 4 hari, saudara. Kalau 4 hari berarti kan sudah busuk, saudara. 3 hari aja sudah busuk. Mungkin sudah mulai ada belatungnya, mulai lain. Ini kalau pemikiran, kalau kita secara medis ya. Tapi satu hal, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Tuhan tetap datang ke sana. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Marta, dia akan bangkit. Marta jawabnya lain. Iya, Tuhan pasti bangkit setelah nanti akhir zaman. Setelah Yesus datang kali kedua. Bukan itu, maksudnya Yesus itu betul-betul bangkit. Biarpun dia 4 hari di kuburan. Mungkin masalah, mungkin problem, mungkin keadaan yang seakan-akan seperti Lazarus dalam kehidupan kita. Sakit tidak pernah sembuh. Dokter mengatakan udah angkat tangan. Mungkin keadaannya juga ekonomi, hutang sudah menumpuk. Sulit untuk membayar. Seakan-akan dunia ini mau runtuh ya, boleh dikatakan. Tapi satu hal, Lazarus bisa bangkit. Yesus mengatakan bahwa apapun permasalahanmu, apapun keadaanmu, apapun problem, asal percaya
bahwa Lazarus bisa bangkit, masalahmu pun bisa bangkit, bisa diselesaikan. Sakit penyakitmu juga bisa disembuhkan. Asal ada iman di dalam hidup. Makanya Yesus sebelum datang kali kedua, dia ngomongnya firmannya, saya masih ingat. Waktu aku datang kali kedua, adakah iman di bumi? Dia tidak cari pendeta hebat, dia tidak cari pendeta yang punya karya kesembuhan. Dia tidak mencari pendeta yang punya doa pelapasan yang luar biasa. Enggak. Dia nak cari, adakah iman di bumi? Adakah kepercayaan kita masih kepada Tuhan? Cuma itu Tuhan Yesus ngomong. Kalau kita punya iman seperti itu, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita bisa khawatir. Hamba Tuhan pun bisa khawatir. Tapi satu hal, Roh Kudus selalu memberikan damai, penghiburan, kekuatan yang ada dalam kita, memberikan kita kuat menghadapi masalah. Saya percaya di sini semua nggak luput dari masalah. Siapa di sini yang mengatakan, wah saya nggak ada masalah? Wah luar biasa. Kalau ada loh ya. Kalau ada luar biasa. Selama kita hidup di dunia ini masalah masih ada. Mau itu kecil, mau sedang, mau besar. Kalau sudah tidak ada masalah berarti kita sudah waalaikumsalam ya. Jadi intinya, mari next yang terakhir. Jadi Pak Julius, tolong bantu saya. Ya. Terus Pak ya. Maria bahasa yang itu tadinya. Sebelum itu. Maria bahasa kasihnya dalam memberikan harta yang mahal. Dia pakai minyak mur untuk meminyaki kaki Yesus tadi sudah saya jelaskan ya. Menyekanya dengan rambutnya. Harusnya kan menyekanya ini kan harusnya bukan dengan rambut, bisa pakai sapu tangan atau mungkin kain ya kan, anduk atau apa. Tapi dia tidak merasa malu. Dia menyekanya pakai rambutnya Maria itu kalau menurut sejarahnya ya, ceritanya itu rambutnya orang Israel itu panjang-panjang ya. Dia rela menyekanya dengan rambutnya, saudara. Mungkin dia dicemoohi dengan sekitarnya, tapi ngapain sudah memecahkan apa ini minyak yang harganya mahal, harusnya bisa dijual, harusnya bisa untuk modal, untuk beli rumah, beli ruko, untuk modal usaha dan sebagainya. Tapi kalau dia punya hati, bahkan Tuhan katakan dalam dirinya, taburlah benihmu untuk pekerjaanku, untuk pelayananku, untuk Tuhan. Saya punya keyakinan, Maria ini akhirnya dalam hidupnya merasakan kebaikan kasih Tuhan. Bahkan saya percaya dia tidak kekurangan sesuatu apapun dalam hidupnya. Karena dia telah memberikan untuk Tuhan, memberikan untuk pelayanan untuk Tuhan. Banyak hal yang pernah saya alami juga. Bagaimana saya harus belajar melepaskan hak saya. Pertama memang berat, saudara, tidak gampang. Tapi kalau itu dorongan dari Tuhan, dan kalau saya tidak memberi, rasanya itu kok debar hati. Itu tanda warning. Pada saat saya melepaskan berkat itu, ada damai sukacita. Udah kita hanya mengucap itu. Tidak waktu lama, 1 minggu, 2 minggu. Ada berkat-berkat yang tidak kita duga yang Tuhan akan beri. Dan malaikat-malaikat Tuhan akan menolong kita untuk memberikan apa yang kita perlukan. Karena apa? Apa yang kita tabur, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kita tabur, kita akan pasti tuai. Kesimpulannya, next. Sesungguhnya ciri Maria dan Marta adalah manifestasi hidup yang seimbang dan menyenangkan Tuhan Yesus, serta hidup yang produktif.
Jadi kedua pelayanan ini, Maria, Marta, itu tipe pelayanan yang seimbang. Jadi dua-duanya diperlukan di dalam pelayanan misi, pelayanan sekarang yang di Zoom ini, pelayanan yang di gereja, dimanapun kita berada. Kedua pelayanan itu sangat dibutuhkan. Jadi gereja itu perlu juga berjalan dalam pelayanan kedua. Contoh yang paling gampang, itu Desember ya, puji Tuhan sudah banyak saluran berkat-berkat untuk yatim piatu, janda miskin, ya, janda yang nggak mampu dan sebagainya, yang memberikan beras, sembako, susu, memberikan sabun, segala macam, kain dan sebagainya. Itu mungkin pandangan gitu, wah ini pelayanan apa ya? Itu Marta, saudara. Dan Tuhan sangat senang. Terus ada, wah saya nggak bisa ngasih ya Bu Liling, saya hanya bisa ngasih doa. Ya nggak apa-apa, kamu doa. Doakan pelayanan di tim ini biar sukses. Pelayanan di tim, pelayanan di tempat ini biar berhasil. Jadi dua-duanya sangat dibutuhkan. Di gereja kalau tidak ada dua pelayanan ini, gereja itu akan sepi. Gereja itu akan mati. Jangan menganggap kalau sudah pelayan Maria, wadah Maria aja, enggak perlulah saya pelayan Marta, enggak. Dua-duanya dibutuhkan. Supaya gereja ini berkembang dan hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Ialah firman Tuhan yang singkat ini akan membawa berkat bagi kita. Jadi intinya pelayanan yang hidup, pelayanan yang seimbang, pelayanan yang baik, yaitu kita melayani dengan cara Marta, dengan cara Maria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan ke Bu Ong Ling. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses atas firman-Nya yang luar biasa. Ya. Sama-sama, Bu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Gembala kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Bagi kita semua yang hadir sebagai pendengar yang baik, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Stefan Moses. Pelayanan Marta dan Maria, kedua-duanya diperlukan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau gereja ada pelayanan Maria tok, tidak ada Martanya, gerejanya sepi, lama-lama gerejanya tutup itu ya. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Kedua-duanya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ya, mari saudara, tadi sudah diajarkan oleh Pak Gembala dengan gamblang. Tinggal kita sendiri yang mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu Tuhan katakan, selalu Tuhan saya menyampaikan, lakukan tugas dan bagianmu dengan baik dan benar. Tugas dan bagian saudara adalah melayani seperti Maria dan Marta. Maka Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau akan menuai 100 kali lipat ganda, 60 kali dan 30 kali dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Oke. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan syukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, dan kami serahkan hidup ini yang masih ada untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan kuduskan hidup kami, ampuni kami dari segala dosa kesalahan, dari segala kekilafan kami, apapun yang sudah kami perbuat. Oh Tuhan yang tidak berkenan, biarlah Tuhan Engkau menguduskan kami
dan mengampuni. Dengan cara yang layak kami boleh menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Stephen Moses untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami roh hikmat akal budi. Kiranya hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih dari kehidupan dua saudara yang berbeda. Itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang Tuhan izinkan perbedaan itu ada dan terjadi. Biarlah berikan kami memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau mau pakai kami sebagai tangan, ada Tuhan pakai kami sebagai kaki. Tuhan juga mau pakai kami sebagai mulut. Oh Tuhan, dan macam-macam. Tuhan, dari seluruh anggota tubuh yang, oh Tuhan, yang berbeda. Biarlah kami mau lakukan dengan baik, dengan sukacita dan ketulusan dan keikhlasan. Tuhan, Engkau mau pakai apapun dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan pakai kami melalui keuangan kami, melalui tenaga kami, melalui pemikiran kami. Tuhan, waktu kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan senantiasa berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oh, firman dan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Bapak Stephen dalam pengembalaan di kota Kediri dan sekitarnya. Oh Tuhan, ditopang oleh istri Ibu Emilia. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang ada. Biarlah ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Sehingga boleh menangkan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati penggembalaannya, berkati keluarganya, berkati kesehatan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk co-host Tuhan yang dengan setianya melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun oh Tuhan sebagai co-host yang Tuhan pakai, Tuhan Engkau senantiasa tambah-tambahkan hikmat akal budi dengan kesetiaan dan semangat untuk melayani Tuhan. Baik hamba-Mu, oh Tuhan, haleluya. Kristianto Tuhan, haleluya. Tuhan kami juga berdoa untuk istrinya. Tuhan kami juga berdoa untuk Julius, oh Stasia. Tuhan kami juga sisipkan dalam doa untuk Osin walaupun di belakang layar. Dia juga ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, berkati mereka semuanya dengan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan mereka, dengan masa depan keluarga dan pribadi mereka. Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan telah percayakan pelayanan. Oh Tuhan, haleluya, sebagai pemimpin pelayanan ibadah. Oh Tuhan, haleluya, Grace Ministry ini Tuhan, baik di dalam onset maupun Tuhan Zoom, Tuhan juga pelayanan keluar kota, Surabaya dan sekitarnya. Tuhan berkati keluarganya, berkati Tuhan, tolong semuanya, berkati hamba-Mu dengan tambah-tambahkan hikmat akal budi, dengan kekuatan kuasa otoritas sorga, melengkapi dengan kekuatan, oh Tuhan, haleluya, supranatural. Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu senantiasa diberkati kesehatannya, diberkati semua pergumulan, baik pelayanan untuk oh Tuhan, haleluya, menara doa. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh Tuhan, juga baksos yang sudah dilaksanakannya. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Baik berkati para panti asuhan yang sudah menerima berkat dapat menyalurkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dapat dimanfaatkan dengan baik, membuat mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau. Engkau juga membalas beberapa anak-anak yang sudah berkorban, yang dapat mengikuti menyertai pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, Kau mau pakai mereka semuanya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami dapat melihat Bapak
Bapak Wilson. Oh Tuhan, haleluya, Pangkai semakin sehat. Tuhan, kami bersyukur Ibu Hera yang selalu setia mendampinginya. Tuhan berkati Bapak Luther Mande, juga kami juga berdoa untuk Tuhan Bapak Habil Ndun. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau tolong Bapak Hartono. Oh Ibu Sumihar, Ibu Deborah, Ibu Kris Rumampau, Ibu Dorcas, juga kami berdoa Bapak Timotius. Oh Tuhan, Bapak Daniel, Tuhan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Sumihar, Tuhan kami berdoa untuk Bapak Yosua. Tuhan, haleluya, kami juga berdoa untuk Ibu Rustiana. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak hamba Tuhan yang lainnya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter-dokter yang Tuhan pakai untuk mengobati para pasien yang bermasalah dengan kesehatannya. Tuhan, Engkau mengurapi dan menambah-nambahkan kekuatan dan kuasa-Mu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab semuanya untuk mata tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka para pengusaha, berkati Tuhan anak-anak Tuhan satu persatu. Kami berdoa Tuhan, keluarga rumah tangga anak-anak Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, permasalahan dan keluarga, permasalahan bisnisnya, permasalahan suami istri, anak-anak, Tuhan orang tua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang dalam keadaan kondisi sakit penyakit, kiranya dengan kuasa darah Yesus mereka disembuhkan. Juga kami tak lupa berdoa untuk Natal pada tanggal 4 Desember yang akan dilaksanakan. Tuhan, Engkau mau sentuh hati anak-anak Tuhan untuk Tuhan membuat Natal bisa meriah. Kami boleh kerjasama yang baik. Tuhan juga memberikan hati yang terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami relakan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan butuh pribadi seperti Maria ataupun Marta. Tuhan, supaya dapat Tuhan, haleluya, menjadi terang, menjadi garam, sehingga Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus di atas muka bumi ini. Sehingga dengan banyaknya jiwa-jiwa yang dapat percaya kepada Tuhan, terima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah berkorban untuk kebutuhan Natal, baik untuk kebutuhan Tuhan menara doa, kami serahkan semuanya kepadamu. Terima kasih, baik yang sudah berkorban ataupun yang berkorban, baik mereka yang ada rencana untuk memberikan persembahannya. Sentuh setiap hati supaya tidak menunda sesuatu untuk perbuatan yang baik untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di depan Engkau Tuhan. Turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya melimpah dengan segala kebaikan, berkat-berkat permanen, berkat surgawi. Tuhan, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, bahkan keselamatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, Tuhan sediakan buat kami semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Sama-sama Cik Lili. Ya. Sehat selalu ya Cik. Semangat. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Ibu Gembala. Berkat doa Ibu Gembala juga. Ya. Puji Tuhan.
Mungkin bagi Bapak Ibu ya yang mau mendukung, mau menabur buat pekerjaan Tuhan Natal, ya dipersilakan. Dan mungkin co-host bisa menayangkan nomor rekening, ya karena Natal ini kita akan banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu, ya. Semua pada antri mau dapat tiket masuk, ya. Karena mereka tahu di acara Natal pasti ada kado, ada door prize, ya, ada souvenir, ada makan enak, semua pada datang. Semua pada ingin masuk. Nah, saya tidak punya uang untuk mengadakan pesta di sebuah restoran. Ya, tapi Tuhan itu memberikan petunjuk dan cara, makanya saya mengadakan iklan proposal, ya. Ketika saudara memasang iklan itu, saudara sama dengan membantu mereka untuk bisa hadir, untuk bisa merayakan Natal bersama. Enggak kelihatan ya Pak David? Jadi tujuannya iklan itu adalah untuk bisa mengajak saudara-saudara kita yang kekurangan untuk bisa hadir di pesta Natal. Ya. Tadi ada seorang bapak telepon saya, ya dia pasang iklan. Dia tanya, udah jadi gambarnya? Udah Pak, saya bilang. Nanti buku agendanya diusahakan minggu depan jadi. Dan dia pasang iklan, dia dapat 1 meja. Ya, sponsor 1 meja. Dia berkata, saya datang, tapi saya tidak perlu 1 meja. Saya kasih 1 kursi aja. Saya duduk 1 kursi aja. Nanti saya ikut meja teman saya, meja saya yang 10 orang itu berikan kepada orang yang tidak mampu. Saudara, Bapak yang berkata ini bukan dari agama seperti kita. Ya, dia dari agama yang lain. Tapi dia punya hati untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Alangkah indahnya ketika kita sebagai pelaku firman melayani dengan kasih, maka nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang dipakai Tuhan, mungkin penglihatan nubuatan. Yang terakhir, kita sudah pergi baksos ya ke panti jompo dan panti anak-anak, tapi belum sempat di-share di sini. Mungkin lagi mau disusun sama co-host. Ya. Juga kita ada berbagi kasih ke hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, yang membutuhkan. Ada sekitar 16 orang. Setiap hamba Tuhan saya kasih 20 kilo beras, gula, minyak goreng, sabun cuci piring, sabun galon, mie 2 pak, mihun 2 pak, lalu apa lagi ya, botolan, sabun cuci piring juga, dan ada yang lain, ada sepatu, ada baju, ya itu. Ya ini, oh udah ada ini. Ini yang di panti anak-anak campur ya, anak-anak sampai remaja. Ini panti diberkati Tuhan luar biasa, karena dapat angpau semua. Anak kecil-kecilnya dapat angpau. Nah, ini ada anak Tuhan yang ada di Zoom ini, yang berbagi kasih kepada panti. Juga tadi ada, nah ini yang dapat angpau.
Tadi juga ada keluarga dari Bapak dan Ibu. Ada dari Bapak Ibu Emi Hartono juga ya. Ini yang panti jompo. Tidak mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Selain kita mempunyai panti di dalam, kita juga mempunyai non panti di luar, kurang lebihnya 50 di lingkungan RT RW kita. Sekian, terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, ini teman-teman kita anak Zoom yang juga ikut ke panti. Ya. Ya. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan Tuhan, bisa disampaikan? Ada? Shalom, Ya, Ibu Gembala Grace Tumampau. puji Tuhan. Setiap kegiatan di Grace Ministry, Tuhan menilai, sehingga saya melihat sepasang mata yang begitu bercahaya melalui rombongan yang ke beberapa panti, sehingga Tuhan katakan, jalankan terus apa yang Tuhan sudah taruh di hati, dan juga jangan ada yang mengeluh atau hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan melihat sampai ke hati yang tulus, yang suci, yang murni, tanpa mengangkat diri kita manusia, tapi kita mau angkat saja nama Tuhan yang dipermuliakan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya diperlihatkan sebuah meja yang begitu bercahaya, dan terletak sebuah Alkitab yang begitu indah, bercahaya, berkilauan, sehingga Bapak Pendeta Stefan Moses tertutup dengan cahaya tersebut. Roh Tuhan berkata, meja berbicara, hati kita yang terbuka untuk Tuhan dan menerima firman-Nya untuk dapat kita lakukan dengan setia. Baik pelayanan di Surabaya maupun pelayanan di Sulawesi Utara. Semua membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan ingin supaya kita saling mengikat dengan kasih Allah dan meluaskan terang Tuhan, sehingga pelayanan Maria dan pelayanan Marta tidak bisa dipisahkan, karena itu berguna sekali demi kemajuan pekerjaan Tuhan di bumi dan untuk kekekalan. Setelah demikian, saya masih diperlihatkan lagi bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan di hari Natal
ada suara Tuhan berkata, setiap orang yang memberkati pekerjaanku tidak sia-sia, tapi biar engkau semakin kecil, semakin berkurang, tapi libatkan Tuhan yang bertambah-tambah sehingga jauh dari mencuri kemuliaan Tuhan. Rendah hati, sabar, dan lakukan tugas panggilannya dengan penuh ketekunan, kata Tuhan. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumempau atas pesan-pesan Tuhannya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan Roh Kudus berbicara dan memperingatkan kita. Ya, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Pelayanan ini diperlukan Marta dan Maria. Ya, kiranya kasih Tuhan juga yang memberikan pengertian kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman yang terbaik dan tetap rendah hati. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan aja. Ya, kita hanya sebagai pelaku. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumempau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Ibu sama-sama. Mungkin saudara bosan ya. Ciling ini kalau mengucapkan terima kasih selalu Tuhan menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Yang ngajarin itu Tuhan. Kenapa kata Tuhan? Kalau enggak kuat, kalau enggak sehat, kalau enggak umur panjang, ya ada orang kuat, sehat, tiba-tiba berangkat. Tetapi Tuhan katakan kuat, sehat, umur panjang. Dan Tuhan memberikan kemampuan supaya kita mampu cakap melalui segala perkara. Dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu satu paket kata Tuhan. Makanya Tuhan ajarin saya selalu berkata begitu. Ya, kalau dipikir-pikir betul juga Tuhan katakan itu enggak salah. Ya, mari kita bersyukur dalam ibadah kita. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir. Roh Kudus bisa memberi petunjuk. Roh Kudus bisa mengingatkan. Bahkan Roh Kudus bisa menemplak dosa kalau ada dosa. Supaya jalan kita tetap dalam koridor kebenaran Tuhan. Ya. Mari, ada lagi yang mau bersaksi? Mungkin ada yang dapat pesan Tuhan? Ada lagi? Oh iya, Bapak Ibu Saudara yang mau datang hadir di acara Natal bisa hubungin saya ya. Karena saya kan enggak semuanya saya tahu alamat Anda, enggak semuanya saya tahu nomor telepon Anda. Ada sebagian saya enggak ada nomor teleponnya. Ya. Supaya jangan nanti, wah, Cik Lingling pilih kasih. Enggak. Saya tidak pilih kasih. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi semua kita. Mau tua, muda. Ya. Semuanya mau warna kulit hitam, coklat, kuning. Semuanya Tuhan mengasihi. Yang Tuhan lihat adalah hati. Bukan penampilan kita. Mari kita datang dan menyembah Dia. Kau lahir bagi kami Tuhan.